Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam segala hal, dalam segala bidang, kesehatan, ekonomi, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan juga dengan tema-tema yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, pada hari ini tema kita adalah Operasi Keselamatan Telabang 2022. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang odol. Apa yang dimaksud dengan odol? Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Jurnal TV yang pertama, Bapak Yoyo Winharto, PPNS LLAJ BPTD Wilayah 16 Kalteng. Apa kabar Bapak? Kabar baik, selamat siang. Sehat? Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Jurnal TV. Terima kasih. Kemudian ada Kompol Woro Budi Hastuti, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Oli. Terima kasih sudah hadir juga bersama kami di studio Jurnal TV. Dan dengan AKP Hermanto, Kanit Standar Cegah dan Tindak Polda Kalteng. Narai kabar? Bahalap. Luar biasa, tahu bahasa Itah Pak lah. Yo, isut-isut gue. Liter-liter si icon ya Pak ya. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, tema kita Operasi Keselamatan Telabang 2022. Tetapi kita hari ini akan bercerita. Kita ingin mengetahui apa sih dimaksud dengan odol. Apakah odol yang biasa orang tahu buat sikat gigi atau tetapi kok yang datang ada dari PNS. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja ke Bapak Yoyo, PPNS LLAJ BPTD Wilayah 16. Apa ini Pak, kok panjang sekali? Siap. Jadi dalam hal ini saya Pak Yoyo Winharto selaku PPNS LLAJ penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di sini saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh sebelumnya bahwa di sini ada berkaitan dengan kendaraan odol ya. Nah, jadi kendaraan odol ini adalah singkatan. Odol ini adalah over dimensi dan overloading. Artinya ini ditekankan kepada kendaraan angkutan barang, sehingga yang dimaksud odol ini adalah overdimensi, artinya kendaraan barang itu tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan standar teknisnya, yaitu overdimensi terutama pada panjang dan tinggi bak pada saat dia mengangkut muatan barang. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sehingga overdimensi apabila dia sudah memiliki dimensi dari lebar, panjang, dan tinggi bak yang digunakan untuk mengangkut barang itu sendiri tidak sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan oleh peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, sehingga sudah tentu pasti kendaraan tersebut akan mengangkut muatan overloading, artinya overload, dia akan melebihi daripada kapasitas standar yang bisa diangkut oleh spesifikasi kendaraan tersebut. Mungkin demikian. Kalau Pak Yoyo sendiri melihat, untuk Kalteng sendiri seperti apa Pak? Karena kita melihat juga di berbagai media massa, itu jelas banyak sekali yang overload. Ya. Kita lihat contoh di Gunung Mas, Katingan kemarin bahkan, Kapuas juga ada, ditemukan oleh teman-teman lantas juga kan. Nah itu seperti apa Pak? Data yang teman-teman miliki itu seperti apa? Siap. Jadi memang overdimensi overloading ini hampir semua merata ya. Saya jelaskan hampir semua merata, dan dari
orientasi saya ke lapangan juga bukan hanya di daerah di Provinsi Kalteng ya, hampir di seluruh Indonesia itu hampir merata terjadi kendaraan over dimensi dan overloading. Hanya saja dari hal yang telah kita laksanakan berkaitan dengan penertiban ya, penertiban hukum berkaitan dengan angkutan odol ini, kita hampir melihat itu terjadi di daerah Kalimantan Tengah ya, terutama di kabupaten-kabupaten yang memiliki sumber daya alam ya, seperti batu bara dan juga perkebunan sawit dan juga mungkin kayu log dan sebagainya seperti di Gunung Mas, itu hampir rata-rata. Jadi yang sudah kita laksanakan itu di Kapuas ya, dan di Gunung Mas juga, kemudian di Lamandau, Pangkalan Bun, Sampit, Katingan, itu hampir semua ya. Hampir semua itu terjadi ya, karena berkaitan dengan dimensi ini tadi ya, dimensi dan overloading kendaraan ini. Sehingga kita bersama-sama dengan Polda Kalimantan Tengah, juga Polres setempat, Dinas Perhubungan setempat, dan juga instansi-instansi terkait, stakeholder yang berkaitan berkompeten di bidang lalu lintas, kita melaksanakan penindakan ya, penindakan kepada angkutan-angkutan yang overloading dan overdimensi. Itu sudah kita laksanakan, yang pada dasarnya sebelumnya kita laksanakan di tahun 2019, 2020, 2021. Di samping kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi, kita juga sudah langsung melakukan penertiban ya, penertiban di lapangan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ke Kompol Waro dulu. Ibu, tadi dijelaskan ada sosialisasi. Dari teman-teman sendiri apa Bu yang sudah dilakukan, kemudian sosialisasi itu kemana? Dampaknya seperti apa? Kok kita mendengar tadi penjelasan dari Pak Yoyo masih banyak yang dalam tanda kutip mokong, dablok. Seperti apa Bu? Ya, baik Mbak Olive. Selama ini dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah juga bekerja sama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi terkait odol ini, karena odol ini tentu sangat membahayakan bagi para pengendara maupun pengguna jalan yang lainnya. Karena kalau sudah overload itu pasti kendaraan akan mudah terguling dan juga merusak jalan. Maka kami juga sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang di sana tentunya banyak mempunyai alat transportasi seperti tadi disampaikan, ada batu bara, kemudian ada sawit dan lain sebagainya, yang itu tentu memicu untuk dia melanggar tadi odol tadi ya, karena mungkin pengen mengambil keuntungan yang lebih banyak sehingga dia merubah dimensi, memuat yang lebih. Makanya kami saat ini gencar-gencarnya untuk menyosialisasikan supaya perusahaan-perusahaan ini juga mereka mengetahui kondisi jalan yang ada, sehingga tidak merusak jalan yang selama ini sudah tentunya memerlukan anggaran yang banyak untuk memelihara itu. Dan dengan adanya atau dengan tidak adanya nanti odol, tentu jalan ini akan terpelihara dengan baik. Yang awalnya mungkin anggaran untuk banyak diserap untuk memperbaiki jalan, tentu bisa lebih digunakan yang lainnya. Dan pada kesempatan hari ini juga kami mohon kepada para perusahaan-perusahaan yang tentunya mempunyai alat transportasi yang memungkinkan untuk odol tadi, mohon untuk mulai hari ini tidak dilakukan. Mari kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas, karena lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan dan juga merupakan budaya bangsa, dan juga merupakan salah satu modernisasi dalam kehidupan. Kalau misalnya dalam berlalu lintas itu tertib, maka berarti warga masyarakat atau warga seluruh Indonesia berarti dia tertib dalam berlalu lintas. Karena dalam berlalu lintas itu tidak hanya mengutamakan keselamatan diri kita, tetapi juga mengutamakan keselamatan orang lain. Karena semuanya yang ada di jalan raya itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Jadi kita harus saling memahami, saling menghargai, supaya kita semuanya
aman dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Demikian. Oke, saya bergeser ke AKP Hermanto, Kanit Standar Cegah dan Tindak. Ini bidangnya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Kanit Standar Cegah dan Tindak. Lah kalau urusan odol-odol ini, peran teman-teman di sini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Olik. Untuk standar cegah dan tindak, kami lebih kepada memberikan atau mencegah kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Mungkin kita ambil contoh dengan adanya odol ini, kita dari Kanit Standar Cegah Tindak melakukan sosialisasi, terus dikmas, terus selain itu kita memberikan juga edukasi kepada sopir-sopir tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan yang benar. Tapi kalau tadi penjelasan Ibu bahwa kan itu dari perusahaan ya Pak, Iya. yang mengubah atau kita bilang memodifikasi. Nah itu seperti apa sosialisasinya? Kalau supir kan kita berpikir dia menjalankan perintah dari atas. Nah kemudian seperti apa? Apakah ditekankan kepada supirnya saja yang lebih banyak di jalan atau si pemilik perusahaan? Ya, untuk masalah di overdimensi, ini kita lebih sosialisasinya kepada pengusahanya, Bu. Karena kalau overdimensi jelas di situ ada unsur kesengajaan kita menambah. Ya. Nah, berarti yang harus kita laksanakan sosialisasi dan dikmas itu kepada si perusahaannya, Bu. Kalau selama ini seperti apa Pak? Nah, selama ini untuk kita masih melihat banyak lalu lalang itu Pak. betul. Nah, Jadi untuk selama ini yang kita laksanakan kegiatan sosialisasinya hanya kepada supir-supir saja, karena untuk perusahaan sendiri atau karoseri yang ada di Kalimantan Tengah itu sampai saat ini masih belum ada. Nah, jadi kita hanya apakah regulasinya kurang kuat Pak? gimana? Regulasinya kurang kuat? Terkait regulasi, kita sudah jelas untuk regulasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 277 dan 307, terus Permenhub Nomor PM 134 Tahun 2015, Perdirjen Hubdat SK 736 garing AJ 108 garing DRJD garing 2017. Berikutnya PP nomor 74 tahun 2014. Terus surat edaran Menteri Perhubungan nomor 21 tahun 2009 dan Perdirjen Hubdat nomor KP 4294 garing AJ 510 garing DRDJ garing 2019. Itu aja begitu. Oke, saya bergeser ke Pak Yoyo. Pak Yoyo, tadi kita sudah mendengar beberapa contoh kasus ini. Regulasinya masih belum kuat. Kemudian seperti apa teman-teman dari PPNS LLAJ ini membantu dalam tanda kutip sosialisasi ke perusahaan? Kan kayaknya yang paling banyak tadi kan supir nih masih. Kalau supir kan dia menjalankan apa perintah atasan. Nah itu seperti apa Pak Yoyo? Siap, terima kasih Mbak Olip ya. Jadi berkaitan dengan odol ini saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ini merupakan program pemerintah ya, pemerintah pusat juga program dari Bapak Presiden dan juga dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini juga dari Kepolisian RI ya, bahwa odol ini kita akan mencoba untuk melakukan penertibannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita ingin mencapai target pemerintah bahwa di tahun 2023 itu program pemerintah kendaraan-kendaraan di Indonesia itu sudah bebas odol. Itu targetnya. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi ya, edukasi dan juga melakukan penertiban di lapangan itu sudah mulai di tahun 2019. Sudah lama ya. Kita terus memberikan edukasi, sosialisasi kepada supir, terlebih lagi kepada pemilik kendaraan seperti perusahaan-perusahaan itu. Dan di tahun ini Pak Hermanto, Bu Woro, saya sampaikan bahwa kita juga sudah menganggarkan
untuk kita melaksanakan P21 ya, P21 untuk angkutan barang itu. Nah, jadi kita samping kita sudah melakukan penertiban, kita akan mencoba ya, memberi shock terapi, memberi efek jerak ya, kepada perusahaan, bukan supirnya ya, tapi pada perusahaan sebagai pemilik, karena supir ini kan hanya membawa kendaraan saja kan. Kita mencoba ke perusahaannya, kita akan coba lakukan untuk perkara ya, odol ya, overdimensi overloading kendaraan yang digunakan perusahaan itu kita akan sidangkan ya, sehingga kita sidangkan sehingga perusahaan tersebut merasa bahwa kita akan memberlakukan denda yang paling besar ya, untuk perusahaan-perusahaan yang memang sangat melanggar, dan supaya juga mereka tahu, dan ini sudah hampir dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Dan perlu saya sampaikan juga, kita terus melakukan edukasi dan sosialisasi secara intens ya, untuk beberapa waktu ke depan ya, sudah kita mulai di bulan Februari kemarin, kita sudah melakukan dari BPTD ya, Balai Kementerian Perhubungan, kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke perusahaan-perusahaan ya, kemudian ke dealer-dealer, kendaraan yang menjual kendaraan angkutan barang itu, supaya mereka tidak mengeluarkan strut ya, surat registrasi uji tipe kendaraannya apabila tidak memiliki spesifikasi sesuai dengan kendaraan yang ditetapkan. Jadi tidak lagi dijual dan melalui dealer kendaraan-kendaraan yang over dimensi tersebut, walaupun itu atas permintaan perusahaan ya. Jadi perusahaan kita juga sudah mensosialisasikan bahwa tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang dijual dengan bak-bak yang over dimensi. Nah, itu terus kita sosialisasikan sampai di sampai di bulan Oktober lah. Dan dalam waktu dekat ya, kepada Pak Hermanto Buworo, saya sudah menjadwalkan juga untuk kita dari Balai melaksanakan penertiban di lapangan. Nah, saya harapkan juga nanti penertibannya tidak hanya kalau dilaksanakan di daerah Bu ya, jadi tidak hanya saja Polres, tetapi saya pengen ada mobile dari personil dari Polda Kalteng yang ikut bersama kita melaksanakan penertiban di lapangan. Nah, jadi saya sendiri selaku PPNS sudah diperintahkan pimpinan untuk melakukan jadwal untuk pelaksanaan penertiban itu ya. Dan sedikit saya sampaikan boleh bahwa beberapa kali kita rapat dengan Pak Wadir Lantas ya, Polda Kalteng, Pak Wadir Polda Kalteng, bahwa kita ada kesepakatan ya kemarin beberapa kali rapat baik di Dinas Perhubungan Provinsi dan Polda Kalteng, bahwa kita kembali memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam waktu dekat nanti diprakarsai oleh Dinas Perhubungan Provinsi, itu akan diadakan deklarasi bersama melalui stakeholder, melalui perusahaan, melalui dealer dan masyarakat umum ya. Kita akan melaksanakan deklarasi bersama, ada kesepakatannya nanti, dan kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita akan melakukan operasi odol besar-besaran ya. Setelah deklarasi itu, kita secara nyata petugas-petugas berkompeten di lapangan berkaitan dengan lalu lintas akan melaksanakan penertiban itu, dan kita akan mengkandangkan kendaraan yang overdimensi ya. Dan kita juga mengharapkan nanti dengan edukasi juga bagi kendaraan-kendaraan yang memiliki dimensi, kita coba akan sampaikan kepada pengusaha untuk melakukan normalisasi. Normalisasi dikembalikan seperti awal dengan dilakukan pemotongan tadi. Bagaimana teknisnya, walaupun karoseri yang ada di Kalimantan Tengah itu belum ada yang presentatif ya, tapi kita akan mencoba nanti menunjuk karoseri yang kira-kira mendekati dengan sesuai dengan standar teknisnya, spek yang ada, yang diwajibkan oleh pemerintah. Setidaknya
karoseri yang memiliki persyaratan minimal, tetapi kita sudah bisa menunjuk mereka untuk melaksanakan normalisasi itu, sehingga pengusaha bisa datang ke dealer itu untuk menormalisasi kendaraan, melakukan pemotongan dimensi-dimensi yang overloading. Mungkin demikian kita sampaikan. Terima kasih. Saya bergeser ke Pak Pak AKBP Hermanto. Pak, tindakan yang dilakukan, pasalnya yang dikenakan kepada para odol ini apa, Pak? Baik, terima kasih. Mungkin untuk pasal yang akan kita laksanakan atau kita terapkan kepada pelanggar over dimensi, overload itu ada beberapa pasal. Yang pertama, kita mengambil dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan, di mana di pasal 277 itu yang berbunyi setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kendaraan gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kereta khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Kepada siapa ini, Pak? Perusahaannya atau oknum supirnya? Ini diterapkan kepada perusahaan pemilik yang memodifikasi tanpa seizin dari instansi terkait. Kalau si supir? Kalau di supir, supir sendiri mungkin yang kita terapkan itu di pasal 307-nya, Bu. Di pasal 307 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan atau denda paling banyak Rp500.000. Itu yang kita terapkan di tata cara angkutannya di pasal 307. Oke, saya bergeser ke Bu Woro. Bu Woro, tadi kita sudah jelas untuk supirnya ada, kemudian untuk perusahaan sendiri ada atau pemilik. Nah, kemudian kalau kendaraan ini sampai menyebabkan kecelakaan, Bu, banyak sekali kita dengar truk gandeng, kemudian tronton, melawan sepeda motor, melawan mobil, kehilangan nyawa. Nah, itu seperti apa, Bu, penindakannya, Bu? Tentu kalau itu nanti ada penindakannya sendiri khusus yang dia menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya, jadi makanya adanya odol itu tentu memicu pada kecelakaan lalu lintas. Itu sudah sebagian besar seperti itu karena kecelakaan itu diawali dari pelanggaran tadi. Makanya sekali lagi di forum yang bagus ini sekaligus juga dalam rangka operasi keselamatan Telabang tahun 2022 itu dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya. Dan juga di dalam operasi keselamatan ini dalam rangka mewujudkan cipta kondisi menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan tidak hanya masalah odol saja, tetapi kita juga menyosialisasikan masalah protokol kesehatan COVID-19 karena kita ketahui bersama saat ini COVID masih ada. Jadi juga kami di samping memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat terkait tertib berlalu lintas, juga mengimbau, menyosialisasikan untuk masyarakat selalu taat terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M ya, memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Jadi supaya nanti pada saat
Idul Fitri 1443 Hijriah kita semuanya dapat melaksanakan ibadah keagamaan sesuai yang sebelum-sebelumnya dan sehat semuanya. Dan sehat semua, insya Allah. Kita saat ini mari kita sama-sama berjuang karena musuh kita satu sama, yaitu COVID-19. Kita harus bersatu untuk melawan COVID-19 ini agar kita segera zero di Kalimantan Tengah ini, zero COVID-19. Oke Bu, tadi kita sempat berbicara masalah sosialisasi kepada supir. Apa saja yang teman-teman berikan edukasi kepada teman-teman driver ini Bu? Atau yang saya lihat juga diberitakan ada sidang di tempat ya Pak ya? Sosialisasinya yang jelas bahayanya ketika dia overload dan overdimensi tadi. Karena kalau kita lihat kan banyak kecelakaan-kecelakaan yang karena overload sehingga dia mudah oleng, kemudian juga mungkin karena berat jadi sopirnya kurang menguasai kendaraan dan lain sebagainya, karena memang odol itu sangat membahayakan. Oke, saya bergeser ke Pak Yoyo. Pak Yoyo, bagaimana kalau mobil ini yang besar kemudian panjang, biasanya kita pernah ketemu membawa tiang pancang, Pak, paku bumi. Kan itu mau tidak mau harus dibawa ke Kalimantan. Contoh untuk pembangunan jembatan, dia harus menggunakan itu. Nah ini seperti apa Pak? Siap. Terima kasih Mbak Olip ya. Jadi saya sampaikan sedikit dulu berkaitan dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi kita sudah melaksanakan penertiban secara intens ya di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa kita melaksanakan penertiban buat angkutan kendaraan odol ini, itu kita melakukan penimbangan di tempat. Iya, jadi ada penimbangan tempat. Jadi kita memiliki jembatan timbang portable yang bisa dipindah-pindah sesuai dengan kondisi di mana kita melakukan penertiban itu, dan kita melakukan penimbangan terhadap kendaraan itu berdasarkan MST, muatan sumbu terberat kendaraan itu. Jadi ban depan kita timbang, kalau dia masih ada 4 ban atau 6 ban lagi, kita akan timbang satu-satu sumbunya, dan kita tahu spesifikasi kendaraan ini bahwa dia memiliki dimensi kendaraan harusnya begini. Itu ada sudah ketentuan spesifikasi teknisnya, dan dia harus memuat jumlah angkutannya sekian. Dan perlu saya sampaikan juga di lapangan kita melakukan penertiban itu, kita membawa orang-orang teknis, dan bukan hanya saya selaku PPNS, tapi juga ada tim penguji kendaraan yang sudah memiliki sekolah berkaitan sertifikasi dengan uji kendaraan. Jadi dia langsung melakukan melakukan tes di lapangan, lampu-lampu, rem dan sebagainya ya. Klakson itu semua, kaca-kaca, wiper dan sebagainya itu dites di lapangan, dan kita pengen mengetahui kekuatan kendaraan rem, kita juga akan melakukan tes itu. Dan apabila dia ada overdimensi, petugas itu langsung ngukur Mbak Olip. Dia langsung ngukur panjang, lebar, dia sampai naik ke atas loh. Dia ngukur itu. Jadi jadi untuk lebar dan tingginya itu kita langsung mengadakan pengukuran. Apabila dia kendaraan spesifikasi teknisnya begini, ukurannya harus begini. Apabila dia melebihi, samping kita sosialisasi edukasi, kita melakukan pengacatan di kendaraan itu dengan cat gitu ya, langsung kita pilok di atas, dan apabila dia sudah panjang itu kita langsung tulis saja overloading, ini dipotong, lapor kepada bosnya, kepada perusahaannya ya, tetapi tetap diberi sanksi, tetap sudah diberikan penilangan. Tetapi dalam kondisi ini kita samping sosialisasi kami, kita tetap penegakan hukum, tetapi untuk ke depan di tahun ini kita akan melakukan penyidangan. Jadi tidak hanya di situ ya. Dan berkaitan dengan pertanyaan Mbak Olip tadi, apakah ada pengecualian untuk yang kita tidak bisa memungkiri ya, karena mungkin daerah kita masih banyak pembangunan ya, dalam rangka juga membuka ke terisolir daerah ya. Jadi membuka jalan, dan banyak sekali jembatan yang dibangun yang menggunakan
peralatan-peralatan bahan dan tiang-tiang yang besar. Nah, itu adalah pengecualian ya, Mbak Olip, kita sampaikan di sini karena itu untuk kebutuhan pembangunan ya. Nah, tetapi pada teknis pengangkutannya dari pihak perusahaan itu tetap dia akan membuat surat izin pengangkutan barang khusus itu. Ya, barang khusus, sehingga untuk teknis cara pemuatannya ya, cara ngangkutnya, cara kecepatannya dia mengangkut itu sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, karena juga angkutan-angkutan ini kan tidak berlalu lintas setiap hari karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi pada saat dia mengangkut, dia harus melaporkan kepada petugas ke balai dalam hal ini yang mengeluarkan surat izin angkutan khususnya itu, dan juga melaporkan ke pihak kepolisian dalam arti bagaimana tata cara berlalu lintasnya, atau kalau bisa dikawal oleh petugas. Itu tidak salah karena memang dia kendaraannya sangat panjang dan membahayakan kendaraan-kendaraan yang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Operasi Keselamatan Telabang 2022. Kita kembali, Pak Yoyo. Berdasarkan dengan Undang-Undang PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Nah, yang dikategorikan mobil barang itu apa saja? Siap. Terima kasih Mbak Olip ya. Kembali ke segmen selanjutnya bahwa peraturan ya berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan itu sesuai dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LAJ, dan banyak sekali peraturan-peraturan di bawahnya yang mengatur secara teknis ya. Salah satunya setelah ada undang-undang tentu ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis, dan juga mungkin ada keputusan menteri atau keputusan Pak Dirjen Perhubungan Darat berkaitan dengan pelaksanaan kita di lapangan. Berkaitan dengan PP nomor 55 ya tentang kendaraan, PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Di situ dinyatakan di aturan tersebut bahwa kendaraan yang dikategorikan angkutan barang itu adalah angkutan bak terbuka ya. Nah, salah satunya seperti truk-truk yang ngangkut pasir atau ngangkut TBS, tandan buah segar sawit, itu terbuka ya. Nah, terbuka itu dinamakan kategori kendaraan truk terbuka. Nah, tetapi dalam pengangkutannya itu kembali seharusnya diberi pengaman ya. Penutup. Iya, sehingga muatan yang diangkut itu tidak sampai terjatuh atau mengganggu kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas lainnya. Nah, itu kategori kendaraan yang bak terbuka ya. Nah, itu mungkin ada spesifikasinya lagi sesuai dengan ketentuan teknis. Ada truk engkel yang cuman bannya 4 ya. Nah, kemudian ada truk puso ya. Ada juga yang sifatnya juga tronton tetapi mungkin sumbunya lebih besar, lebih banyak, itu dikatakan terbuka. Kemudian ada bak tertutup. Nah, ya, kendaraan barang bak tertutup itu kalau kita kategorikan kendaraan box lah ya. Yang tertutup seperti kendaraan-kendaraan Alfamart, Indomart, atau kendaraan-kendaraan sembako lainnya yang tertutup ya untuk melindungi barang-barang yang dia angkut. Nah, tapi pada dasarnya pengangkutan dimensinya sesuai dengan aturan ya, bahwa itu tidak melebihi daripada 0,50 meter ya di atas kepala kendaraannya ya. Jadi di depan itu kan ada kendaraan, lalu ada kepalanya ya. Kemudian dia bak muatan boxnya. Nah, boxnya ke atasnya itu tidak melebihi daripada setengah meter dari ujung ke kepala kendaraannya itu.
Itu batas ketentuan maksimal. Nah, karena kita tahu bahwa kendaraan-kendaraan yang box seperti itu kadang-kadang mengangkut seperti sudah dikemas ya, barang-barang sudah dikemas, mungkin ada tambahan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang muatannya itu yang di dalam box itu dimensi kotak yang diangkut tidak sama, sehingga banyak ruang-ruang yang kosong pada saat dia mengangkut sembako itu, sehingga kita kasih toleransi sesuai dengan aturan bahwa itu tidak mencapai setengah meter dari kepala atas box kendaraan yang tertutup. Kemudian kategori C adalah kendaraan tangki ya. Kendaraan tangki ini seperti kendaraan yang mengangkut minyak sawit ya. Itu CPO, mungkin juga truk-truk Pertamina ya. Pertamina yang mengangkut BBM dan LPG, itu rata-rata itu sudah sesuai dengan ketentuan teknis ya. Tetapi yang lebih banyak yang kita lihat di lapangan ini pengusaha yang mengangkut CPO. Dia mengangkut CPO itu tingginya lebih besar ya daripada sudah dimodifikasi supaya dia mengangkut lebih. Saya tidak tahu juga mindset pikiran pengusaha ini ya, mengangkut dengan berlebih. Padahal kalau kita lihat secara umur teknis kendaraannya itu lebih cepat rusak loh kalau dia mengangkut lebih daripada muatannya itu. Iya, kalau dia mengangkut sesuai dengan spesifikasi, saya yakin umur kendaraan itu mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun bisa awet begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Jadi saya tidak tahu konsepsi. Kita pernah melalui Dirjen Perhubungan Darat dengan para ahli juga menyampaikan di mana katanya keuntungan itu. Kasih kalkulasi, perusahaan juga tidak memberi begitu ya, tidak berani memberi. Pada dasarnya mereka pasti mengangkut untung, tidak bakalan tidak untung. Dan efek daripada kendaraan odol ini seperti kita sampaikan dari PUPR pusat, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU ya, pekerjaan umum, itu secara nasional jalan-jalan yang rusak itu terakhir di tahun 2021 itu mengakibatkan kerugian negara hampir 41,7 triliun tiap tahun. Itu jalan yang dipelihara saja, bukan dibangun baru, akibat daripada kerusakan odol yang mengangkut muatan ini berlebihan. Nah itu, jadi kita mencoba melaksanakan program pusat supaya pembiayaan lain bisa dilaksanakan dengan biaya, dengan anggaran perbaikan jalan ini bisa melakukan pembangunan yang lain apabila jalan-jalan kita tidak rusak. Itu harapan pemerintah di tahun 2023 kendaraan bebas odol di negara Republik Indonesia. Saya bergeser ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, seperti ada kasus kemarin kita melihat di Katingan, sudah jelas dan nyata Pak Camat ikut turun tangan, polisi, TNI juga bekerja sama untuk menertibkan. Nah, di situ kan hanya dalam tanda kutip disuruh kembali. Seharusnya dari kepolisian itu bisa tidak Pak untuk menindak langsung di lapangan pada saat itu, karena sudah jelas-jelas terlihat kasat mata. Baik, terima kasih Bu Olip. Terkait kasus yang mungkin sudah beredar yang terjadi di Kabupaten Katingan ya Bu ya. Terkait kendaraan yang mungkin dikatakan atau sudah terindikasi odol, disuruh pulang sama petugas. Sebenarnya kita pun bisa menindak di situ, karena ini dalam rangka kita mensosialisasikan terlebih dahulu. Jadi kita tidak melakukan penindakan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menormalisasi dulu kendaraannya. Jadi dari petugas hanya memberikan himbauan kepada sopir waktu itu agar kendaraannya dibawa pulang atau dikembalikan. Jadi tidak kami tindak di situ. Kami hanya memberikan mungkin jangka waktu kepada sopir untuk menormalisasi. Gitu. Pak, kalau misalnya nih mereka sudah ditilang di tempat, prosesnya itu mobil ini ditahan atau seperti apa sih Pak?
Iya. sampai kepada sidang P21 misalnya kasusnya nih. Kalau posisinya sampai di sidang kan ke P21 jelas untuk kendaraan akan ditahan. Oke. Pasti kalau kendaraan ditahan sambil kita mencari siapa sih yang akan dijadikan tersangkanya. Oke. Kayak Ibu Waro, teman-teman melihat di jalan selama sosialisasi di Kalteng ini, jalan-jalan yang rusak itu kan tidak sedikit, Bu. Kemudian sosialisasi terus dilakukan. Program dari teman-teman ke depan ini apa, Bu? Supaya sosialisasi ini benar-benar nancap di pemikirannya pengusaha dan juga supir, Bu. Kan Ibu tadi menjelaskan, odol ini kan bahaya untuk kita, apalagi kendaraan-kendaraan kecil yang di sampingnya. Kemudian ada yang mau menyalip. Nah, itu seperti apa, Bu? Himbauan dari teman-teman di lantas sendiri. Ketika misalnya kita ketemu dengan odol ini, ketemu dengan motor-motor besar ini, kalau kita ngalah, Bu, ya agak jalan-jalan ini, Bu. Nah, itu seperti apa, Bu, yang aman? Baik, kalau untuk sosialisasi ini tidak ada batasnya, Pak ya. Selalu kita terus sosialisasi terus, tidak ada batasnya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yoyo bahwa nantinya akan ada program kebijakan tadi. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya yang diawali dengan program deklarasi yang tadi direncanakan, dan dengan adanya nanti rencana kegiatan penindakan, ya insya Allah aja odol itu tidak akan terjadi, karena nantinya kalau sudah ada pendidikan berarti sudah ada contoh, Pak ya. Sudah ada contoh, dan tentunya juga para pengusaha-pengusaha atau pelaku pengusaha ini tentunya juga mereka tidak mau denda terus. Dendanya berapa sih, Pak, kalau odol ini, Pak? Iya. Sebentar Ibu, berapa dendanya, Pak? Paling minim berapa, maksimal berapa? Ya, seperti disampaikan Pak Hermanto tadi, itu maksimal 6 bulan dengan maksimal denda 24 juta. Ya, 24 juta itu untuk satu kendaraan loh. Nah, kalau dia banyak melaksanakan terjadinya overdimensi, overloading kendaraannya, itu kembali ke perusahaannya. Dia juga akan lambat laun akan jerah juga, kan? Kalau salah satu caranya. Oke, saya kembali ke Bu Waro. Bu Waro, ketika misalnya masyarakat menemui hal seperti ini jalan, kemana kami ini masyarakat ini harus melapor? Kayaknya kalau ke tempat Pak Yoyo agak rumit ini, masyarakat belum terlalu familiar ini. Nah, kemana? Apakah ke Dirlantas menyampaikan keluhannya, misalnya, Bu, jalan rusak karena itu si odol lewat, atau seperti apa, kemana, Pak? Baik, mungkin saya jawab. Bu Waro dulu mungkin. Bergeser ke Pak Herman nanti. Kalau untuk laporan tentunya bisa dilaporkan ke Polri terdekat di mana masyarakat itu berada. Misalnya dekat Polsek, bisa ke Polsek, tidak harus ke lalu lintas. Kalau misalnya jauh dari kantor lalu lintas, bisa ke Polsek. Nah, nanti dari Polsek akan meneruskan ke instansi yang berwenang, dan tentunya juga mungkin nanti akan kita sampaikan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi ketika masyarakat menemui odol. Oke, Pak Herman lanjut. Oke, saya nambahi yang disampaikan Bu Waro tadi terkait melapor kemana sih masyarakat bila mana menemui kendaraan yang melintas terindikasi odol. Yang pertama, kita di lalu lintas ada pos-pos terdekat yang siap menerima pengaduan seperti itu. Contoh, di pos Bundaran Besar, itu bisa kita melaporkan di sana, yang nantinya kita akan sampaikan di forum LLAJU. Nah, nanti dari forum itu kita akan mungkin bisa menindaklanjuti atau langsung kita tindak lanjuti. Contoh tadi pelaporan ada melintas odol. Kalau kejadiannya sedang berlangsung, mungkin dari anggota yang piket saat itu akan ke TKP mengecek langsung ada dan tidaknya yang dilaporkan sama masyarakat itu. Nah, untuk tindak lanjutnya ke depannya atau jangka panjangnya, kita dengan forum akan mendiskusikan masalah ini. Apakah nanti jalan itu sudah tidak boleh lagi dilewati, atau kita menindak langsung terhadap kendaraan yang melintas di situ. Oke, saya sebentar ke Pak Yoyo. Pak Yoyo, seharusnya mobil badan besar ini, adakah waktunya dia boleh melintas di jalan lintas masyarakat, atau seperti apa? Atau seharusnya memang mereka tidak boleh masuk? Ya, siap Mbak Olivia. Jadi inilah yang menjadi kendala kita ya. Memang kendaraan-kendaraan ini
di samping kita sudah pemerintah secara langsung bahwa itu efek akan merusak jalan dan juga mengganggu lalu lintas, keselamatan lalu lintas lainnya, sehingga baru sekaranglah digaung-gaungkan, digembar-gemburkan supaya odol itu dapat kita tertibkan ya. Nah, yang menjadi masalah bahwa kendaraan-kendaraan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu sudah ada. Nah, inilah kita secara sosialisasi, edukasi bagaimana pelan-pelan menyampaikan kepada perusahaan pemilik kendaraan itu supaya mereka bisa juga pelan-pelan melaksanakan normalisasi kendaraannya, mengembalikan kembali dimensi, terutama dimensi ke spesifikasi kendaraan yang memang sudah diizinkan sesuai dengan spek kendaraan yang boleh mengangkut dengan muatan berat tertentu seperti itu. Dan saya sampaikan sedikit juga tadi Mbak Ulip ya, bahwa sekarang itu sudah ada sangat aktif namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Jadi semua stakeholder yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan itu ada semua di situ. Berkaitan dengan laporan, silakan mau melaporkan ke Polsek, itu akan cepat ditanggapi dan akan cepat dimasukkan ke dalam dalam forum tadi ya, forum tadi. Jadi kalau misalnya ada jalan yang rusak atau apa, itu kepala PU provinsi, kepala PU kota, kepala BPJN semua melihat di mana. Yang kami inginkan dalam hal ini adalah laporan-laporan seperti itu, sehingga sehingga kita cepat untuk menangani. Berkaitan dengan odol juga, di mana ada odol sampaikan ke situ. Mungkin yang gampang ya, karena nggak familiar di Kementerian Perhubungan, bisa ke pihak kepolisian. Kepolisian akan menyampaikan, apalagi dengan teknologi sekarang yang cepat, itu akan cepat ditangani. Dan forum ini tadi semua pejabat, semua kepala dinas yang berkompeten, yang sangat teknis, semua ada di forum itu. Itu sudah hebatnya teknologi ini, sehingga apapun sedikit permasalahan semua kita akan tahu dan semua akan cepat kita tangani. Nah, berkaitan dengan dengan kendaraan odol ini tadi ya, kita tidak ada waktu lagi. Kita sudah melaksanakan sosialisasi edukasi di 3 tahun sebelumnya dan mengharapkan sesuai dengan program pemerintah bahwa bebas odol di tahun 2023 kita akan melaksanakan penertibannya. Jadi kita secara besar-besaran, dan bagi kendaraan yang teridentifikasi odol itu langsung dilakukan penilangan, juga nanti akan penahanan dan nanti juga kita memberikan edukasi. Silakan Bapak kalau mau dinormalisasikan sini silakan, tetapi kita memberi jangka waktu. Apabila tidak dilaksanakan juga kita akan menyidangkan kasus kendaraan odolnya itu sampai ke pengadilan. Itu kembali ke dia. Tetapi kita mencoba masih bersifat humanis ya, bersifat humanis, bersifat bertoleransi banyak, memberikan kepada mereka supaya mereka bisa merubah sendiri ya. Nah, tapi kalau tidak mau kita akan memberi sanksi, memberi efek jerak kepada mereka supaya nanti mereka tetap melakukan normalisasi. Apabila tidak, kembali ke dia. Setelah P21 kendaraannya menjadi barang bukti dan tidak akan dikeluarkan. Dan itu akan merugikan perusahaan sendiri. Kita tidak menginginkan seperti itu ya. Nah, tapi diharapkan dalam hal ini pengusaha-pengusaha bisa memahami dan sadar bahwa pentingnya jalan buat mereka juga sebenarnya, bukan buat masyarakat ini, buat mereka juga. Itu yang kita harapkan ke depan. Demikian. Oke, Bu Waro, tadi kan kita sempat karena kita masih ada waktu sedikit, edukasi ke masyarakat Ibu. Karena tadi kan kita juga menyinggung masyarakat, berarti masyarakat ini juga dia harus paham yang odol yang mana, kemudian ketika ada care melihat jalan itu rusak, ayo sama-sama. Seperti apa Ibu? Untuk sosialisasi ke masyarakatnya. Tadi kan ke perusahaan, kemudian ke supir-supir, untuk ke masyarakat sendiri, jadi masyarakat yang cerdas. Baik, untuk saat ini saya kira masyarakat sudah cerdas semua ya. Jadi ketika mereka melihat ada odol itu kadang-kadang sudah langsung difoto Pak ya. Difoto, kemudian di-share di medsos ya. Medsos. Kemudian juga ketika ada jalan yang rusak itu juga
mereka foto kemudian share, karena masyarakat ini juga berperan untuk mewujudkan Kamtipmas Lantas tadi, tidak hanya Polri ataupun perhubungan dan PU dan lain sebagainya, tetapi masyarakat di sini juga mempunyai peran untuk sama-sama mereka mengedukasi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Makanya edukasi tidak hanya masalah odol saja, tetapi kita adakan edukasi masalah tertib lalu lintas itu mulai dari sejak usia dini sampai kepada seluruh masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Kita tetap secara konsisten melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Itu masalah tertib lalu lintas. Tentu tertib lalu lintas ini ya luas sekali ya, mulai dari mengendarai kendaraan harus menggunakan helm, tidak ngebut, tidak ugal-ugalan, menggunakan kelengkapan yang ada dalam kendaraannya harus lengkap seperti kaca suara, mengetahui rambu-rambu itu yang sangat harus ditaati, karena rambu-rambu inilah yang menjaga kita untuk kita aman dalam perjalanan dan selamat sampai. Contoh, ketika lampu merah, kuning, hijau. Kalau kuning, kita malah siap-siap kencang. Nah, seharusnya kan kalau berlalin ini siap-siap untuk berhenti. Tapi kalau budaya kita ngelihat kuning, gaspol Bu, nah itu seperti apa itu? Supaya bisa ngelewat. Supaya bisa lewat. Karena kan dia berpikir ada beberapa second ini saya masih bisa sebelum lampu merah. Saya ke Pak Hermanto dulu, ketawa-ketawa dari tadi. Fakta di lapangan kan Pak? Iya, betul Ibu. Jadi yang seperti ini banyak sekali di lapangan, dan kami yang memang tugas di lapangan banyak sekali menemukan masyarakat yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di saat lampu kuning itu bukannya dia siap-siap berlambat ya, malah tancap gas. Gaspol Pak. Gaspol. Lewat Pak. Jadi ini mungkin yang kami harapkan kepada masyarakat yang pengguna jalan, terutama yang melewati di traffic light atau di lampu merah. Itu ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Jadi sudah jelas peruntukannya. Untuk merah berarti kan kita berhenti, lampu kuning itu hati-hati bukan ngegaspol ya. Karena apa? Di depan akan lampu merah, berarti setelah kuning itu akan merah. Nah ini berarti di lampu kuning itu kita memperlambat kendaraannya, sehingga di saat kita di traffic light itu pas lampu merah kita sudah berhenti, bukan yang ngegas. Ya, kalau yang ngegas yang saya takutkan kita tidak sempat di jalur yang lain sudah hijau, nanti yang jalur lain jalan, yang ngegas ini masuk di simpangan dan akan terjadi crash atau apalagi tabrakan. Yang lewat odol, jalannya dia pelan. Betul. Karena kita berhubungan dengan odol. Oke, karena waktu sudah tidak mencukupi, saya ada membaca 4 strategi: edukasi, preventif, penegakan hukum, kemudian membangun terminal. Sudahkah dilakukan ini oleh dinas yang terkait pembangunan terminal untuk barang? Singkat saja Pak. Ya, memang kita. Dan juga dengan yang tadi belum selesai Bapak, mobil penarik. Oh iya. Jadi kita memang mengharapkan sekali bahwa kendaraan-kendaraan barang ini supaya tidak merusak jalan, terutama jalan di dalam kota. Jalan di dalam kota ini kan ada kategorinya, dia sudah beberapa kilometer sudah bisa dikategorikan masuk ke jalan kota ya. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah daerah ya dalam hal ini berkaitan dengan mungkin pendapatan daerah juga mungkin bisa itu dicontoh daerah-daerah lain yang sudah memiliki terminal angkutan barang. Nah itu jadi sudah banyak ya daerah-daerah mungkin yang sudah saya lihat yang ada itu di Riau ya emang jauh ya, di Sumatera, di Riau, kemudian di Sumatera Barat, kemudian juga ada di Tangerang ya, kemudian di Kalteng belum ada ya, di Kalteng belum ada. Nah, itu yang kita himbau kepada pemerintah daerah supaya bisa memikirkan mengalokasikan dana dan mencari lokasi supaya dibangunlah terminal barang itu, sehingga semua barang yang ada itu perusahaan-perusahaan memiliki gudang masing-masing, sehingga
pada saat dia mengangkut ke dalam kota, dia menggunakan kendaraan-kendaraan kecil sesuai dengan barang-barang yang bisa diangkut ya. Kecuali kalau ada kendaraan-kendaraan yang memang harus panjang, harus dirangka baja dan sebagainya, tetapi masih bisa. Tetapi dia tidak mengangkut secara total semua kan, karena kalau dia mengangkut dari gudang itu kan sesuai dengan kebutuhan dia untuk toko-toko di dalam kota. Nah, kita mengharapkan hal seperti itu ke depan kepada pemerintah daerah, karena memang yang berwenang dalam hal ini yang bisa membangun terminal barang, bisa juga ya secara sharing dananya dari pusat, tetapi tetap dimentori oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian. Pak, kalau jalannya rusak oleh dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan itu, apa Pak kontribusi mereka Pak? Kita akan memberikan sanksi juga ya, sanksi juga kepada mereka, dan juga mungkin nanti sifatnya ada seperti dana pendamping ya, dana pendamping kepada mereka perusahaan ini, dan juga sudah banyak dilaksanakan di daerah ya. Sekarang seperti di Kabupaten Lamandau itu sudah ada kesepakatan, juga di Kabupaten Gunung Mas ada kesepakatan bahwa sebagian jalan itu nanti juga digunakan oleh masyarakat dan juga perusahaan. Mereka ada membantu juga membuat jalan itu karena juga mereka memakai. Nah, sehingga kapasitas kekuatan jalan juga itu nanti akan dibuat dengan spesifikasi kendaraan perusahaan itu, dan itu sudah dilaksanakan. Yang saya dengar seperti di Gunung Mas ada beberapa perusahaan supaya tidak ada lagi kasus seperti Gunung Mas kemarin. Jadi mereka juga akan membangun jalan itu sendiri. Oke. Saya bergeser ke Pak Hermanto. Closing statement Pak terkait dengan operasi keselamatan Talambang 2022 ini. Karena sebentar lagi kita akan mau Idul Fitri Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan sama? Baik, terima kasih Boleh, karena kita lagi menghadapi operasi keselamatan ya, Talambang 2022, yang mana akan kita laksanakan dari mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 14 Maret. Jadi kita selama 14 hari kita akan melaksanakan kegiatan operasi ini, yang mana operasi ini lebih mempersiapkan diri kepada menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi untuk operasi keselamatan ini kita laksanakan beberapa penertiban. Selain tadi odol, kemungkinan knalpot brong. Nah, itu yang akan kita laksanakan sosialisasi, karena untuk menyambut bulan puasa, hari raya, knalpot brong itu pasti akan marah. Nah, ini yang akan kita lebih menekankan atau lebih memperdalam kepada pelanggaran di knalpot brong. Oke. Statement closing itu terkait sosialisasi dan lain sebagainya operasi keselamatan Talambang. Baik, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Hermanto. Saya akan menambahkan sedikit bahwa operasi keselamatan Talambang ini di samping mewujudkan Kamsel Tik Carlantas, tapi kita juga di sini menerapkan protokol kesehatan, selalu menyosialisasikan protokol kesehatan, membagikan masker juga, kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berkerumun, kemudian menjaga jarak, agar pada saatnya nanti, pada saat Ramadan maupun Idul Fitri, kita semuanya sudah dalam keadaan kondisi yang sehat, tidak ada yang terkonfirmasi positif lagi. Jadi itu tadi bagian dari operasi keselamatan. Jadi tidak hanya mewujudkan Kamsel Tik Carlantas, tetapi juga mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat. Oke. Closing statement, Pak Yoyo. Kita berkaitan dengan acara ini ya, dan juga kita berkaitan dengan odol ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat ke depan dapat kembali melaksanakan kegiatan angkutannya berkaitan dengan spesifikasi kendaraan, dan juga dalam upaya untuk menjamin keselamatan berlalu lintas di jalan, juga kepada masyarakat lain yang menggunakan jalan,
dan kami berharap juga kita dalam hal ini mensukseskan program dari Polri ya berkaitan dengan operasi keselamatan Talabang ini, sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat kita tertibkan. Bagi masyarakat juga diedukasi supaya mereka mengerti bagaimana berlalu lintas, bagaimana menggunakan kendaraan, dan juga keselamatan itu ke depan dapat lebih terjamin. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yoyo. Sedikit Ya, jadi pada kesempatan ini juga kami mohon kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita patuhi protokol kesehatan, dan bagi yang belum vaksin, mari kita vaksin di tempat-tempat terdekat. Kalau di Polda yang setiap hari ada, juga itu di Poliklinik Induk Polda Kalimantan Tengah itu setiap hari melayani vaksin. Jangan takut vaksin, karena vaksin ini akan menyehatkan kita semua. Kita semua mempunyai kewajiban untuk saling menjaga kesehatan satu sama lain, dan kita wujudkan bersama-sama Kalimantan Tengah Zero COVID. Ya. Terima kasih Kompol Woro Budi Hastuti, Kasubdit Kamsel Dirlantas Polda Kalteng. Terima kasih Bu. Kemudian dengan Bapak Yoyo Inharto, PPNS LLAJ BPTD wilayah 16 Kalteng. Dan yang juga yang di ujung sana paling pojok sendiri, yang setia menemani Ibu Woro pada siang hari ini, AKP Hermanto, Kanit Standar Cegah dan Tindak Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Kita bersama-sama belajar mengetahui lebih dekat lagi seperti apa sih odol, kemudian keselamatan berlalu lintas itu seperti apa. Terima kasih untuk pencerahannya Bapak-bapak dan juga Ibu siang hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Tatap Muka dengan tema Operasi Keselamatan Talabang 2022, dan dengan subnya mengenal lebih dekat odol. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.